yang ini maksudnya ini PPDB ini. PPDB itu yang kita nerima berkas anu tuh loh, berkas siswa tuh loh. Makanya menurut aku melalui PPDB ini nggak bisa kita mengukur kebutuhan peserta didik. Mulai ya. Baik, selamat siang Ibu rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk bergabung di sini. Ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk berdiskusi mengenai strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD. Apakah melalui PPDB kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Bagaimana menurut rekan-rekan? Kalau menurut saya, kita tidak bisa mengenal kebutuhan peserta didik secara utuh kalau hanya melalui PPDB. Karena untuk mengetahui kebutuhan peserta didik ini kita harus melakukan asesmen awal. Biasanya kan kalau dalam penerimaan peserta didik baru ini kan paling yang diminta data, ijazahnya. Itu kan sekolah-sekolah biasanya kan kalau sekolah-sekolah yang lain kan untuk sebagai dasar mereka menerima peserta didik baru, mereka melakukan tes Calistung. Kalau mereka sudah anak-anak tersebut sudah bisa lolos dalam tes Calistung, maka mereka akan diterima. Padahal itu kan kita tidak bisa mengenal apa sih minat, bakat peserta didik hanya dengan PPDB, kecuali kalau kita melakukan asesmen awal. Asesmen awal kan biasanya mungkin bisa kita lakukan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebenarnya sama saja, karena kalau PPDB itu ya itu tadi kan bilang ya ada yang diisi gitu, biodata saja begitu yang diisi begitu. Tapi kalau misalnya untuk mengenal seutuhnya tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita mengenal secara sekilas misalnya orang tua, Calistung, ya kan? Tapi kita bisa mengadakan wawancara ke orang tua, seperti itu. Mereka. Nah, apa sih sebenarnya dampak Calistung itu terhadap pendaftaran anak-anak? Itu membeda-bedakan anak-anak ini. Mengetahui ada yang bisa dan tidak bisa. sebenarnya tujuan utamanya itu. Iya. Tujuan Calistung kan kalau di sekolah-sekolah favorit mungkin untuk menjaring siswanya yang seperti kata Bolan tadi, oh yang bisa ya kita terima, yang nggak bisa ya maaf silakan cari sekolah lain kan seperti itu. Seperti itu. Nah ini kira-kira dampak yang signifikan itu tentang Calistung tuh terhadap anak kira-kira seperti apa? Kasiannya itu kalau ada anak yang nggak bisa berhitung, nggak bisa membaca, menulis, Mungkin dia bakalan minder. Dia bakal minder duluan, percaya dirinya turun duluan. Sedangkan anak-anak itu kan dari TK ya kan. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang memang nggak bisa sama sekali. Terus gimana nasib anak yang nggak bisa, yang lambat? Kalau kita mengadakan, jadi memang dirasa kurang pas ya, kurang fair gitu ya, kalau kita mengadakan tes Calistung. Anak-anak memang ada yang, karena kita kembali lagi setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan. Kalau kita mengadakan Calistung berarti kita membeda-bedakan. Dan selanjutnya kira-kira nih kalau kita sudah nggak pakai Calistung untuk pendaftaran, kira-kira kegiatan alternatif apa yang kita bisa gunakan di masa PPDB? Ya itu wawancara kata Kak Edi tadi. wawancara ya itu bisa tuh, bisa jadi masuk. Mungkin kata Bu Nisa tadi ada games Bisa. Jadi asal gamenya yang sesuai aja, misalnya sesuai biasanya tahapan. sesuai tahapan. Atau misalnya kita pengennya nyari asesmennya dari games itu, bukan asesmennya yang ingin kita tahu itu apa gitu kan. Misalnya kalau kerjasama gimana gamesnya, entah itu kerjasama main ular tangga kan, supaya tidak jatuh. Koordinasi ya. Justru malah lebih menarik itu ya penerimaan peserta didik barunya daripada tes Calistung. Membuat kegiatan-kegiatan menyenangkan sehingga anak-anak merasa mereka itu nyaman di sekolah dan Tidak bisa terkaget-kaget. ya tidak terkaget dan bisa merasa diterima ada di sekolah. Oke, mungkin itu aja diskusi kita. Jadi inti dari diskusi hari ini kesimpulannya di sekolah kita memang tidak menerapkan tes Calistung untuk penerimaan peserta didik baru. Mungkin kedepannya nanti kita bisa membuat kegiatan alternatif seperti tadi ada wawancara
Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, siap. Terima kasih.